Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemokan sprint 1 kami. Next. Anggota kelompok kami ada Nahrul Hayat, Firdaus Alfatin, Amara Risatia, dan M. Basir. Latar belakang dari proyek kami yaitu adalah perubahan iklim merupakan ancaman global yang membutuhkan aksi nyata. Satunya yaitu penghijauan melalui penanaman pohon. Pohon berperan penting dalam menyerap karbon, menjaga kualitas udara, dan memitigasi dampak perubahan iklim. Namun keberlanjutan program penanaman pohon seringkali terabaikan. Setelah pohon ditanam, banyak yang tidak dipantau pertumbuhannya ataupun dirawat, sehingga manfaatnya tidak optimal. Untuk mendukung tujuan SDG 13.3, diperlukan teknologi yang tidak hanya memfasilitasi penghijauan, tetapi juga mendukung edukasi dan pemantauan jangka panjang terhadap keberlanjutan pohon yang telah ditanam. Solusi yang ditawarkan dari masalah tadi yaitu aplikasi GrowGreen yang hadir sebagai aplikasi berbasis teknologi yang dirancang untuk memantau keberlanjutan pohon sekaligus memberikan edukasi mengenai pentingnya penghijauan. Aplikasi ini mengintegrasikan fitur pemantauan pohon berbasis GPS dan foto melalui tree health tracker. Kemudian pengguna bisa mendaftarkan pohon, memperbarui laporan kondisi, serta melihat riwayat pertumbuhan secara digital. Next. GrowGreen juga mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui fitur edukasi lingkungan dengan modul interaktif, serta adanya community collaboration yang menghubungkan komunitas untuk merawat pohon secara kolektif. Untuk memperkuat motivasi pengguna, disediakan pula reward system berupa koin dan badge atas kontribusi terhadap kegiatan penghijauan. Next. Perkenalkan saya M. Basir dengan PM dari 04 1011028. Saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya buat di halaman project ini. Dapat halaman login yang dimana user dapat melakukan login ke aplikasi. Adapun halaman seperti register yang mana kalau user menambahkan kayak free username free dengan password free tuh. Nah, maka informasi kayak seperti ada register akan muncul dan akan dapat digunakan oleh user untuk login. Setelah login akan muncul halaman beranda yang mana ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh kawan saya Nahrul Hayat. Dan di halaman beranda ada terdapat sistem daftar pohon yang akan menampilkan data-data pohon yang sudah ditambahkan. Seperti di sini ada tambah pohon kelapa, tanggal tanam, dan lokasinya dengan titik, latitude, dan longitude. Lalu untuk menambah pohon, user dapat menekan tombol ini, mana akan memajukan dia ke sebuah halaman tambah pohon, yang mana user dapat melakukan upload sebuah foto, memilih spesies pohon. Untuk sekarang hanya tersedia beberapa spesies saja. Tanggal tanam untuk menentukan umur pohon dan kondisi tanah seperti gambut. Setelah itu user akan setelah tambah pohon, user akan ditujukan kepada GPS-nya di mana ataupun geolokasinya di mana. Seperti di sini user berada di Banda Aceh. Itu user dapat melakukan tombol konfirmasi jika halaman tersebut lokasinya sudah tepat. Di sini user dapat mengecek pohon yang sudah ditambah tadi seperti di Kendondong. Yang tersebut ada data-data seperti spesies pohon, tanggal tanam, dan user juga dapat menghapus data pohon tersebut dan mengupdate-nya. Kalau user ingin menghapus,
maka pohon kelapa yang sudah dijelaskan tadi sudah hilang. Baik, fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas fitur yang telah saya buat. Tunggu sebentar. Baik, di sini fitur yang saya buat di sini merupakan sebuah beranda grow green yang dimana di sini user bisa melihat apa-apa saja beranda yang disediakan. Seperti di sini ada user, notif, pencarian. Di sini ada berita-berita terkait penanaman atau penyiraman. Terus di sini juga user bisa melihat jadwal-jadwal progres mulai dari hari ini, minggu ini, bulan ini. Di sini juga kita lihat di sini ada pohon 1, pohon 2. Ya, itu coba. Nggak usah, ya ada Mendix, Pak. Di sini bisa kita lihat kalau di fitur beranda ini user dapat melihat fitur-fitur yang telah disediakan, mulai dari profil, notifikasi, pencarian, serta berita yang disediakan. Di sini juga user bisa melihat jadwal-jadwal progres penanaman yang telah ditanam mulai dari hari ini, minggu ini, atau bulan ini. Terus juga di sini user bisa melihat pohon-pohon yang telah ditanam seperti pohon 1 yang telah dimasukkan, pohon 2. Lalu juga di sini user bisa memilih menambahkan jadwal pemantauan. Di sini juga user bisa mencoba menambahkan jadwal, terus menambahkan tanggal 15. Setelah itu, setelah user sudah memasukkan jadwalnya, maka ke save, lalu akan muncul notis seperti ini, jadwal berhasil ditambahkan. Contohnya untuk melihatnya di sini kita bisa lihat bahwa kegiatannya berhasil dimasukkan. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Suaranya sampai Baik, untuk sekarang adalah halaman menyelesaikan misi. Sini terlihat ada satu misi saja untuk sekarang, yaitu menyiram pohon. Jadi jika ditekan akan keluar halaman untuk membuka bukti dan menulis keterangan. Jika kita mengunggah, kemudian kita tekan selesai.
maka akan terlihat hasil misi yang telah diselesaikan dengan tulisan misi selesai. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Firdaus Sabatin, saya akan melanjutkan penjelasan tentang demo sprint 1 ini terkait fitur apa yang telah saya buat pada sprint 1 ini. Jadi, saya membuat user story di mana saya berpartisipasi dalam suatu event dalam aplikasi ini. Untuk sekarang masih ada cuma satu event. Di sini ada event dari Pak Budi tentang menanam pohon. Jadi, kalau pengguna ini mendaftar tinggal tekan tombol bergabung sekarang, nanti akan muncul pop-up ini mana apakah kamu ingin mengikuti event. Kalau tidak, bakal kembali. Kalau ingin bergabung, maka bila berhasil bergabung, maka akan muncul notifikasi bahwa user telah berhasil bergabung ke event tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kekuatan dari aplikasi ini jadi banyak error sewaktu saya menambah suatu widget ataupun menggunakan data ataupun model. Teman saya mungkin ada yang Mungkin untuk kendala dari fitur beranda ini kesusahan menambah fitur pencarian agar mempermudah user mencari fitur yang diinginkan. Mungkin kendalanya di bagian beranda saja. Mungkin kawan-kawan ada yang ingin menambahkan. Untuk kendala saya yaitu ada di bagian backend, di mana untuk membuat domain model dan database agak susah. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Untuk kendala saya dalam pembuatan fitur ini, yang pertama kurangnya referensi untuk belajar Mendix ini sendiri dari buat backend, sama untuk front end ini susah sekali untuk diatur. Tidak seperti aplikasi Figma, di sini terlalu strict kalau kita bilangnya, terlalu ya, untuk aplikasi ya, harus taruh komponen, taruh ini, taruh itu, dan harus dilakukan secara terstruktur. Dan juga kalau mau ubah tata letak harus menggunakan CSS juga, pakai kelas lagi, pakai kode, jadi seperti kerja berulang kali. Lalu untuk backendnya juga saya kesusahan karena ya tadi itu untuk referensi mencari tutorial terkait backend Mendix ini susah dicari. Kalaupun ada, tidak sesuai dengan harapan. Segitu aja dari saya. baik, hanya segitu saja presentasi sprint 1 dari kelompok 3. Jika ada yang salah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.